Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Kadang-kadang kita membicarakan pengelolaan persampahan ini gampang-gampang tapi susah gitu ya. Dan 8 kabupaten kota yang menjadi area pilot gitu ya, dan harusnya ini kita merasa bersyukur dan beruntung. Dan kalau saya perhatikan nih areanya berada di Das Citarum sebetulnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita perhatikan persoalan sampah ini tidak terlepas dari jumlah penduduk sebetulnya. Jadi kalau kita lihat, memang problem sampah ini harusnya terjadi di seluruh dunia. Karena kalau kita melihat populasi di dalam 20 tahun terakhir, kenaikan di dunia aja hampir 10 miliar populasinya. Kemudian di Indonesia hampir kurang lebih mungkin ada 60 jutaan, dan Jawa Barat 15 juta kenaikannya Pak Irfan populasi kalau kita bandingkan ya 2001 dan 2021. Jadi kalau kita membayangkan bahwa per orang membuang sampah katakanlah 150 liter per hari ya, artinya kalau tidak dikelola dengan baik pasti akan terjadi masalah. Kemudian juga kita juga menghadapi masalah-masalah misalnya sampah anorganik, plastik misalnya seperti itu. Dan satu lagi adalah attitude kita nih. Jadi Indonesia ini kalau saya perhatikan adalah penyumbang sampah makanan yang paling banyak juga. Jadi kalau yang tertinggi adalah di United Arab Emirates, terus yang berikutnya adalah Indonesia. Jadi kebayang nggak pas sekali makan kita memang kalau di tropical country barangkali makanannya kan ada daun, ada macam-macam, tulang, segala macam. Jadi kita ini penyumbang kedua loh, sampah makanan ya. Nah itu adalah konsekuensi yang memang harus ada penyelesaian dan harus kita selesaikan gitu ya, dengan cara mengelola dengan baik. Bapak dan Ibu sekalian, 8 kabupaten kota ini sebetulnya kalau kita hubungkan adalah merupakan rangkaian dari pengelolaan untuk Das Citarum. Jadi Das Citarum itu masalahnya bukan hanya dari katakanlah badan sungainya, tetapi dari sepadan sungai dan juga dari dasnya. Nah, kontribusi terbesar adalah 60% pencemaran Citarum adalah berasal dari domestik, baik dari yang keluar dari katakanlah air limbahnya maupun dari solid waste, dan sampah ini berakhir di Das Citarum gitu ya, dan ini banyak sekali. Dan kita beberapa tayangan video yang katakanlah mengetuk hati kita gitu ya, orang bule kemudian membuat sampan gitu ya, perahu gitu, itu dari limbah-limbah plastik sampai dia bisa seperti katakanlah berlayar di Das Citarum gitu ya, menggunakan sampah-sampah plastik. Nah oleh karena itu harusnya nih teman-teman gitu ya, yang berada di 8 kabupaten kota ini seharusnya betul-betul mencari dan sangat serius ada program solid waste management yang terpadu gitu ya, dan mengendalikan dari bukan dari TPA tapi pengendalian dari sumber katakanlah, itu harus segera mungkin kita manfaatkan. Itu poinnya sepertinya seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, Jawa Barat adalah 1/5 penduduk dari Indonesia. Jadi kalau umpamanya ada hubungan antara jumlah populasi dengan jumlah sampah, artinya kita ini penyumbang terbesar, misalnya begitu, kalau tidak dikelola dengan baik. Nah, kita lihat target pengelolaan sampah nasional. Membandingkan baseline di 2016 ke 2024, penanganan ini harusnya bisa 80% gitu ya. Jadi penanganan ini dari rumah tangga yang sampahnya dikelola dengan cara diangkut ke tempat katakanlah pengelolaan sementara. Barangkali ini salah satunya yang seharusnya terus meningkat. Lalu pengurangan dari 1,55% di tahun 2016 seharusnya 2024 ini pengurangan ini 20%. Nah, pengurangan ini berupa apa? Pertama, bagaimana kita bisa membatasi timbulan sampah.
kemudian daur ulang sampah, memanfaatkan kembali. Nah, mari kita hitung ya, di 8 kabupaten kota ini kita kira progresnya seperti apa, gitu ya. Karena ini harus diturunkan ke dalam masing-masing roadmap-nya di baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah, sayangnya gitu ya, kami belum melihat dengan jelas gitu. Misalnya beberapa kota gitu, apakah sudah mengendalikan ini dan sudah mencek gitu ya. Jadi sampai dengan 2023 saat ini atau 2022, 2023, 2024 baik penanganan maupun pengurangan kira-kira sudah berapa banyak. Nah, kita lihat berikutnya adalah terkait dengan bagaimana kondisi kontribusi Jawa Barat terhadap nasional. Jadi Jawa Barat ini memproduksi kurang lebih 24.790 ton per hari. Nah, sedangkan tempat bapak-bapak sekalian di 8 kabupaten kota kurang lebih berkontribusi 15.838 ton per hari. Pak, bisa dibayangkan ya, 15.308 ton per hari. Jadi barangkali kalau kita kumpulkan bisa jadi segedung sate gitu ya setiap hari nih. Itu dari kontribusi dari bapak sekalian nih. Jadi 8 kota kabupaten di Das Citarum ini. Nah, kalau kita lihat di sini persentase volume sampah yang ditangani dan yang tidak tertangani di Jawa Barat kurang lebih kita baru bisa menangani 62%. Jadi kalau 62% dari 24.790 itu yang sudah kita atau yang bisa kita kendalikan, sisanya barangkali ada sekitar mungkin 10 ribuan ton gitu ya, yang entah kemana itu ya, akhirnya masuk ke sungai, masuk ke pengarangan kita dan lain sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi kegiatan yang saya hanya ingin menghubungkan dengan kegiatan yang kita bicarakan saat ini. Jadi kegiatan saat ini justru salah satu yang harusnya kita tempuh dan sangat serius gitu ya di wilayah kita masing-masing, karena ini merupakan bantuan yang seharusnya direspon dengan baik. Nah, nanti kita akan mendengarkan mungkin dari Bu Virgi atau dari Pak Pak Ervan dan juga Bu Ria itu yang menyampaikan progresnya seperti apa. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian, kalau perlu misalnya untuk ketemu dengan Bapak Ibu Bupati di wilayah Bapak gitu ya, setelah Bapak paham nih nanti, ayo kita sama-sama gitu. Jadi jangan sampai ini kita melewatkan kesempatan yang mana seharusnya kita menyelesaikan masalah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, yang penting adalah bahwa kita harus ada gitu ya, perubahan mindset dan perubahan paradigma kita. Jadi yang dulu kita nih seperti ini nih, dulu ini bahwa yang namanya ke TPA ini yang paling banyak porsinya. Jadi dulu tuh yang apa-apa pokoknya di TPA. Nah, sekarang harusnya enggak lagi. Harusnya penanganan di sumber gitu ya, yang diantaranya kegiatan ini itu yang harus kita seriusi di awal. Nah, kurang lebih seperti itu, dan kerjasama kita tentu saja juga harus kita lakukan dengan berbagai pihak gitu ya, kalau kita namakan dengan pentahelix kita, dan juga tata cara pengelolaan yang modern pun harus bisa kita lakukan. Sebetulnya sudah banyak nih Bu Virgi ya, Pak Ervan, kita lihat nih. Jadi di sini kita nih di wilayah Bandung ada aplikasi kelola digital. Jadi banyak sebetulnya maksudnya organisasi masyarakat misalnya Octopus, kemudian Grini gitu ya. Cuman sampai sejauh mana efektivitasnya ini harus kita dorong sama-sama. Jadi prinsipnya sederhana Pak. Jadi siapa yang punya sampah, misalnya sampah yang masih mempunyai nilai yang masih mempunyai nilai, misalnya plastik dan lain sebagainya, tinggal masuk di gadget, dilaporkan, dan siapa yang akan ngambil nantinya. Jadi nanti kita sudah masukkan, saya punya sekian kilo sampah, ada yang ngambil, kemudian kita dapat poin. Nah, poin itu yang kita tabung di sana dan nanti bisa kita tukar gitu ya dengan yang lebih berharga gitu, kurang lebih seperti itu.
Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, jadi permainan dari digital saat ini juga bisa kita mainkan sebetulnya di dalam pengolahan persampahan. Jadi kita juga ingin seluruh warga barangkali bisa berkontribusi di sini. Dan Jawa Barat sebetulnya, misalnya untuk Octopus ini ada di daerah Bandung, di kota Bandung, kota Cimahi, kemudian Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, kota Bogor, kota Depok, kota Bekasi. Sedangkan untuk Greenly ini mirip juga, gitu ya. Ini berada di kota Bandung, kota Cimahi, Kabupaten Bandung. Jadi secara digital pun banyak masyarakat atau organisasi masyarakat yang sudah sudah mengembangkan, gitu ya, dengan intervensi teknologi.